Ya, salam teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa lagi di channel ini, di Suara Kebenaran Channel. Dimana di channel ini teman-teman semuanya kita akan sama-sama meluruskan pemahaman-pemahaman yang liar dan tentunya akan membela kebenaran-kebenaran yang sejati. Nah teman-teman semuanya, seperti biasanya di video kali ini kita akan meluruskan pemahaman salah seorang dari Ustadz ini yang bernama Ustadz Fadli Taslim, dimana dia menafsirkan ayat Alkitab secara liar dan dia mengatakan bahwa Alkitab itu mengizinkan perzinahan. Nah teman-teman semuanya, dalam hal ini saya mau katakan bahwa Ustadz Taslim ini sudah keterlaluan, karena ini menurut saya sudah di luar batas ya, karena ini sudah bukan urusan dia ya, tentunya untuk menafsirkan setiap ayat-ayat dalam Alkitab, apalagi menafsirkan ayat itu sesuai dengan pemahaman dia sendiri. Nah teman-teman semuanya, seperti apa cuplikan videonya? Marilah kita simak video berikut ini. Kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Berarti ada perempuan tertangkap basah berbuat zina. Oke, terus. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Robi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Terus Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Terus Apakah pendapatmu? itulah pertanyaan masyarakat ya. Jadi ada perempuan berbuat zina, tertangkap basah, digiring, diantar gitu sekalian ke balai desa gitu ya. Itu. Menghadap Yesus, "Robi, guru, ini perempuan tertangkap basah berbuat zina. Menurut hukum Taurat, perempuan seperti ini harus dilempari batu." Lalu orang-orang tadi berkata, "Menurut Robi gimana?" Gitu loh. Ya, lanjut. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Yesus Supaya dites sih. mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Terus Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari-jarinya di tanah. tidak diterangkan nulis apa. Cuma Yesus ketika ditanya langsung bungkuk nulis. Mbu nulis apa? Enggak diterangno. Lanjut. Loh iya begitu memang. Terus Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka. nah Yesus langsung, karena bolak-balik ditakoni, Yesus bangkit lalu ngomong apa? Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Terus Lalu ia membungkuk pula dan menulis di nah tanah. setelah ngomong gitu, siapa di antara kalian yang merasa tidak berdosa, silakan melempari batu. Bungkuk maneh. Terus ini ayat. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, Terus mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu, karena yang orang-orang tadi itu sudah meninggalkan tempat satu per satu. Terus Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, ya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" nah jawabnya, Jawabnya, "Tidak ada. Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." berarti zina Sekarang. bebas. Ini ayat loh ya. Ini bukan komik. Ini bukan majalah, ini kitab suci. Nah saudaraku yang berkati Tuhan, itu tadi cuplikan video dari Ustadz Taslim, dimana Ustadz ini dia mengutip Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Lalu dia menafsirkan ayat ini sesuai dengan isi kepalanya sendiri. Lalu dia berkata bahwa sebenarnya Alkitab itu mengizinkan yang namanya perzinahan. Nah teman-teman semuanya, poin yang pertama yang mau saya katakan bahwa jangankan Alkitab mengizinkan perzinahan, menduakan istri saja
tidak boleh. Ya, jangankan mengizinkan perzinahan, memperbanyak istri saja atau lebih dari satu itu tidak boleh. Berpoligami tidak boleh. Ya, jangankan mengizinkan perzinahan. Ya, itu dulu hal yang kecil saja. Nah, teman-teman semuanya, bagaimana cara kita untuk meluruskan pemahaman dari Pak Ustadz ini? Tentunya kita harus bisa memahami seluruh ayat Alkitab yang terkandung di dalam Yohanes pasal yang pertama ini. Pasal yang ke-8 ini, ayat yang pertama sampai dengan ke-11. Saya akan coba baca kepada kita. Ini perikopnya perempuan yang berzina. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Ayat 2, pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melempari batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah, teman-teman semuanya, saya mau katakan bahwa Ustadz Taslim tidak mengerti konteks yang ada di dalam pasal ini, di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Dia hanya mengutip ayat yang ke-11 saja ya. Jawab ya, ini ayat yang ke-11-nya. Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Ya, mulai ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang." Nah, jadi Ustadz Taslim dia mengutip ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11 ini ya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi ya. Kata Yesus, "Aku tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Jadi Ustadz Taslim dia menafsirkan bahwa karena Yesus tidak menghukum perempuan ini, maka Alkitab mengizinkan orang berbuat zina, atau Yesus mengizinkan orang berbuat zina. Nah, dalam hal ini teman-teman semuanya, kita tahu bahwa orang yang berhak menghukum perempuan ini adalah Yesus sendiri, karena dia adalah Tuhan dan Allah ya. Tetapi kenapa dia tidak menghukum perempuan ini? Kita tahu bahwa pada zaman itu orang-orang Yahudi, ketika ada orang atau seorang perempuan yang kedapatan berzina ya, mereka akan menghukum ya. Di sana ada hukum rajam ya, sama seperti yang kita lihat di awal ya. Ketika mereka membawa perempuan yang sudah kedapatan berzina ini membawa ke Bait Allah ya, mereka ingin berniat untuk menghukum perempuan ini dengan cara melempar batu ya. Sebenarnya ya, ini adalah salah satu alasan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini untuk mencobai Yesus
Ya, makanya mereka membawa perempuan yang kedapatan ini dan mereka meminta tanggapan Yesus. Bagaimana tanggapanmu Yesus tentang hal ini? Tetapi Yesus di situ, ya, dia menjawab pertanyaan mereka dengan sangat-sangat jelas, ya. Dia mengatakan, siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, maka hendaklah ia yang pertama kalinya melempari perempuan ini. Tetapi apa yang terjadi teman-teman, ya, tidak ada yang berani untuk melempari perempuan ini. Karena apa? Karena mereka semua adalah orang-orang yang pernah melakukan dosa. Nah teman-teman semuanya, dalam hal ini, ya, saya mau ketegaskan bahwa Alkitab tidak pernah mengajarkan untuk, ya, melakukan zina, ya. Jangankan melakukan zina, untuk menduakan istri saja tidak boleh, ya, apalagi sampai 4, ya, itu tidak boleh. Alkitab dengan tegas melarang hal demikian, ya. Di ayat yang terakhir ini, ya, ini jelas sekali perkataan Yesus, ya. Dia mengatakan begini, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi ada kalimat penegasan, ya. Yesus mengasihi perempuan ini, ya. Dia mengampuni perempuan ini. Karena apa? Karena dia adalah Tuhan, dia yang berhak untuk mengampuni perempuan ini, ya. Apa katanya? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Artinya Yesus mengatakan jangan berbuat zina lagi mulai hari ini sampai selama-lamanya. Jadi tidak ada, ya, celah yang mengatakan bahwa Alkitab mengizinkan perzinahan. Jadi saya mau katakan bahwa Ustadz ini sedang, ya, berhalusinasi, ya, mungkin saja, ya, dia tidak suka untuk membahas Al-Qur'annya. Makanya dia sangat, ya, doyan sekali untuk membahas ayat-ayat Alkitabnya. Mungkin dia sudah mulai bosan untuk membahas Al-Qur'annya itu, ya. Makanya mereka sangat gentol sekali untuk membahas ayat-ayat Alkitab. Itu pun ayat-ayat yang mereka tafsirkan itu, ya, semuanya mereka comot, ya, sesuai dengan atau sesuka hati mereka. Terima kasih. Kiranya video ini bisa meluruskan pemahaman Ustadz Fadli Taslim. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.